Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu jamaah salat ingkang dimuliakan Allah, monggo kita lajengaken mutalaah sinau dinten menika materi niku tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten 3 materi: tafsir, hadis, kalian kaidah-kaidah fikih. Jadi bergiliran. Menika wekdalipun tafsir. Monggo kita lajengaken. Kalau ini sampun ayat-ayat pertama biasanya surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu artinya ujian. Dan ini kula lanjutaken ayat-ayat selanjutipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayyaj'ala bainakum, menjadikan di antara kalian, wa bainal ladzina ataitum minhum, dan orang-orang yang memusuhi kalian di antara mereka, mawaddatan, kasih sayang. Setelah Rasulullah dalam ayat sebelumnya tadi kemarin tuh melarang untuk memberikan kabar, ya, untuk berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy. Sekarang ayat ini memerintahkan setelah selesai nanti mudah-mudahan akan terjadi perdamaian kekal gitu. Setelah selesai. Wallahu qadirun, dan Allah itu maha kuasa. Maha kuasa menjadikan demikian. Setelah bermusuhan lalu berdamai, bersama, saling mendukung. Kalau bahasa politik sekarang barangkali koeksistensi damai. Kalau bahasa politik sekarang koeksistensi damai. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Yang kemarin bermusuhan sekarang sudah damai, akan diampuni oleh Allah dosanya orang yang membuka rahasianya Rasulullah kepada orang-orang kafir. Seterusnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian. La yanhaakumullahu, Allah tidak melarang kalian. 'Anil ladzina lam yuqatilukum, dari orang-orang lam yuqatilukum yang tidak memerangi kalian. Qatala itu dari lafaz qatala.
bukan panjang, nggak panjang, dari qatala. Kalau qatala itu artinya membunuh. Si A membunuh si B. Tapi kalau lafadznya itu qatala, qatala itu artinya saling bunuh. Ya, kalau saling bunuh itu berarti perang. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian. Lam yuqatilukum, memerangi kalian fit dini, dalam urusan agama. Perangnya dalam urusan agama. Mereka dari bencinya kepada Muhammad karena menyebarkan agama itu, lalu dimusuhi oleh mereka karena menyebarkan agama itu. Nah, itu terjadilah perang dalam urusan agama. Tapi kalau sekarang ini selanjutnya setelah khalifah-khalifah yang selanjutnya itu bukan lagi perang agama, tapi itu perang politik. Nah, karena royokan jabatan, royokan kekuasaan. Ya, setelah sahabat Ali, setelah sahabat Utsman, sahabat Utsman ya terbunuh juga. Nah, tapi bukan karena royokan jabatan ya. Tapi setelah Sayyidina Ali sampai Husain, itu sudah jabatan untuk perang. Karena yang berkuasa di Syria itu disuruh tunduk kepada yang berkuasa di Mekah, itu tidak mau. Jadi sudah tidak menjadi gubernur lagi, sudah membelot gitu. Nah, sehingga Husain itu terbunuh. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian dalam perkara agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu, mengeluarkan kalian, ya, tidak mengeluarkan kalian min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Kalau zaman sekarang barangkali tidak mengusir kalian dari negara kalian, itu barangkali ya. Tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Itu kalau bahasa sekarang, sekarang sudah negara nasional. Kalau dulu kan tidak negara nasional, sekarang sudah negara nasional lagi. Allah tidak melarang untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Setelah perang, Allah tidak melarang damai dan berbuat baik kepada mereka. Nah, apalagi kalau tidak perang, kalau sama-sama warga negara, apalagi yang gitu. Nah, berarti ada larangan untuk berperang, untuk bermusuhan di antara sesama warga negara. Jadi kan begitu jadinya. Makanya para kiai itu dulu lalu tidak salah lalu mengatakan bahwa ada ukhuwah watoniyah atau ukhuwah su'ubiyah, persaudaraan sesama bangsa. Barangkali kalau kita ada di luar negeri, di Amerika begitu barangkali ya, itu barangkali terasa. Kalau ada orang Indonesia sama-sama Indonesia, itu terasa persaudaraan kita. Walaupun bukan sesama agama, dan terasa. Yang lain itu kalau etnis, saya tanya teman-teman yang studi ke Amerika itu, di sana ada perbedaan status karena ekonomi barangkali gitu ya. Kalau pelajar-pelajar dari kita itu di sana kan beasiswa. Kalau yang dari etnis Cina itu orang-orang kaya, jadi dari sana itu sudah biaya sendiri. Jadi sudah jauh dari kita, jadi tidak seperti sebangsa, sudah sebangsa gitu. Jadi beda juga gitu ya. Allah tidak melarang kalian antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Adil itu artinya seimbang antara hak dan kewajiban.
antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi juga memberikan kewajiban ya, kepada mereka. Nah, ya itu. Tapi memang sulit untuk merumuskan keadilan. Sulit ya. Mungkin bisa mengatakan adil bagi kita, mungkin tidak adil bagi mereka, mungkin begitu ya. Jadi makanya dirumuskan keadilan itu ya dirumuskan di dalam undang-undang, di dalam hukum. Ya, bagaimana status hukumnya itu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ada kata adil wala yajrimannakum syana'an qaumin an ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Nah, itu kalau di sana. Kebencianmu terhadap sesuatu kaum la yajrimannakum, jangan sampai menjerumuskan kalian Allah ta'dilu untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Walaupun kamu benci pada mereka, tetap kita harus berbuat adil. Allah ta'dilu i'dilu. Nah, di situ bukan iksitu, tapi i'dilu, berbuat adillah. Sesungguhnya adil itu, berbuat adil itu dekat kepada takwa kepada Allah. Kalau tidak adil berarti tidak dekat pada Allah, kan begitu. Nah, kata-kata tuksitu di sini hampir sama digunakan di dalam adil dan tuksitu, imbang, tengah-tengah imbang antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak kita, seakan-akan yang punya hak itu hanya kita saja, orang lain tidak punya hak. Jangan sampai begitu, jadi imbang. Kita punya hak, mereka juga punya hak. Jadi mereka harus dihormati gitu. Nah, jadi begitu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum. Sesungguhnya sak temene ngono Allah yang dilarang oleh Allah. Innama yanhaakumullahu, sak temene ngono Allah melarang kepada kalian 'anil ladzina qataluukum, dari orang-orang yang memerangi kalian. Nah, yang memerangi kalian, memerangi loh, bukan tidak memerangi ya. Yang memerangi kalian fit dini, dalam urusan agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusirmu, mengeluarkanmu dari rumah-rumahmu. Yang tadi saya katakan, kalau bahasa sekarang itu bisa dikatakan mengusirmu dari negerimu. Sekarang kadang-kadang itu dalam dunia politik itu malah bukan orang lain yang mengusir. Kalau kamu tidak setuju dengan NKRI, tidak setuju dengan Pancasila, silakan pergi dari Indonesia. Itu sama pada orang mengusir ya. Silakan cari negara lain yang kamu setuju. Apakah Arab atau kemana gitu. Gitu. Itu di sini disebutkan Allah tidak melarang untuk apa? Wadhaharu ala ikhrajim, dan terang-terangan mengusir kalian. Wadhaharu ala ikhrajikum, terang-terangan mengusir kalian. Untuk apa? Antawallauhum, untuk memberikan kekuasaan kepada mereka. Antawallauhum, walla yuwalli itu ya kata-kata aulia itu ya. La tattakhidu min dunikum aulia, kata-kata aulia itu ya kekuasaan itu yang dimaksudkan. Jangan diberikan kekuasaan.
Wa may yatawallahum, siapa yang memberikan kekuasaan kepada mereka, artinya kalau pada sekarang barangkali ya memilih mereka gitu untuk menguasai diri kita, untuk menguasai urusan kita. Nah inilah biasanya lalu ditafsirkan kalau di Indonesia lalu ditafsirkan gini, kalau ada calon itu yang muslim, ya sebaiknya memilih yang muslim, jangan memilih yang mereka. Tapi kalau sudah tidak ada, seperti di Amerika itu kan banyak juga orang Islam, di RRC itu juga banyak orang Islam. Di RRC sana itu muslimnya itu 200 juta, kurang lebih 200 juta. Tapi penduduknya RRT itu semua itu hampir 1 miliar lebih. Jadi walaupun 200 juta itu minoritas di sana. Nah kalau dibandingkan di Indonesia, mungkin masih banyak muslim di RRT sana daripada di Indonesia. Penduduk Indonesia hanya 250 juta. Itu hanya 80% gitu ya. Sekitar 80-50% itu muslim. Tapi kalau dihitung muslim yang mengerti Islam itu hanya berapa persen. Muslim yang benar-benar menjalankan Islam itu juga hanya berapa persen. Ada yang meneliti yang benar-benar menjalankan, mengerti, benar-benar menjalankan. Itu ada yang meneliti itu katanya hanya sekitar 5% saja itu. Nah, Berarti apa berarti? Berarti walaupun penduduk Indonesia itu mayoritas muslim, barangkali 80 sampai 90% itu awam, barangkali gitu. Awam. Tapi kadang-kadang tidak merasa orang awam. Merasa dirinya itu bukan orang awam. Karena apa? Karena dia sarjana. Mungkin doktor, tapi dokter. Mungkin doktor tapi insinyur benar itu. Tapi merasa padahal soal agama ya tentu saja dia orang awam kan gitu. Ya, orang awam. Wa may yatawallahum, siapa yang menguasakan mereka, faulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa, Pak? Zalim kepada dirinya sendiri. Namanya zulmun nafsi. Loh dia lain kok diserahkan pada orang lain. Tidak malah baik, malah tertekan. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya zulmun nafsi. Zalim kepada orang lain dan zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang kemarin saya katakan, orang yang suka mengerjakan suatu perbuatan yang justru perbuatan itu merugikan dirinya sendiri, yang disebut fahsya kemarin. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang berbuat fahsya. Fahsya itu artinya lakukan perbuatan yang perbuatan itu justru merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Yang merugikan dirinya sendiri itulah yang dikatakan zulmun nafsi. Makanya dalam ayat yang lain mengatakan alladzina idza fa'alu fahisatan, sesungguhnya orang-orang yang fa'alu fahisatan, melakukan suatu perbuatan fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Berarti perbuatan fahisyah itu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Karena merugikan perbuatan sendiri, maka itu termasuk mendolimi dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang orang ya tidak tahu, ya tidak paham.
Makanya begini, innal ladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullah. Maka segeralah ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Minta ampun dengan istighfar kepada Allah. Ajaran Islam itu kan gampang. Kalau sudah salah tinggal istighfar saja. Tapi istighfarnya dalam hati ya, dengan dalam hati. Tidak perlu bayar. Ya, kalau dalam agama lain ada yang penebusan dosa itu paling bayar. Harus bayar. Nah, kalau kita tinggal astagfirullahaladzim gitu. Sadar lalu tidak melakukan perbuatan itu lagi, tinggal begitu saja. Gampang, tidak pakai bayar. Kalau kadang itu juga kadang-kadang Pak harus memberi amplop pada Pak Yainya. Kadang-kadang gitu. Sebetulnya itu memberikan amplop pada Pak Yainya itu kan karpe dhewe. Karepnya yang memberi itu. Bukan karepnya Pak Yainya. Tapi karepnya sendiri. Kadang-kadang itu kalau sudah memberi begitu kemudian tidak diterima oleh Pak Yainya, itu juga gelo juga orang yang beri itu. Namanya sudah sedekah pada kiainya gitu. Ya, kadang-kadang begitu untuk orang itu. Yang jelas bahwa di sini istighfar itu tidak perlu bayar. Nah, berbeda dengan yang lain. Saya teruskan. Asallahu ayyaj'ala bainakum. Bacanya itu ayyaj'ala, nun mati ketemu ya, itu namanya insya Allah kalau tidak salah itu iqlab, dibalik. Nunnya menjadi tidak berbunyi, tapi berbunyinya seperti ya. Nunnya seperti tidak ada, adanya ya. Ayyaj'ala. Itu harus jelas. Nah, kalau dibaca ayyaj'ala jelas juga. Tapi kalau tidak ada an yaj'ala gitu, tidak boleh. Salah. An yaj'ala itu jelas salah. Iqlab itu mengubah nun menjadi seperti hilang, berubah menjadi. Kalau ada nun ketemu ba, itu juga gitu. Mimba. Nah, itu namanya iqlab. Iqlab itu balik. Balik. Ayat ala bainakum wa bainakum mati ketemu wawu itu idhar harus jelas. Kadang-kadang ada yang membaca, saya pernah dengar di sini juga atau apanya itu berbau wawu. Ayat ala bainakum, ayat ala bainakum, ada kelihatan wawunya gitu. Jadi harus jelas. Ayat ala bainakum, kum. Kalau jelas wawunya jelas. Bainakum wa bainal gitu. Jadi antara mim dengan wu enggak sambung. Enggak idgham. Jelas. Namanya idhar ya, jelas. Wa bainal ladina ataitum minhum mawaddah. Wa bainal ladina ataitum, itu mim ketemu mim, itu namanya idgham. Ini baru nyambung, sambung dengan berengeng istilahnya. Ai ataitum minhum mawaddah. Kadang-kadang itu ada yang baca itu dicepatkan ataitum minhum, enggak ada berengengnya. Minhum mawaddah, enggak ada berengengnya. Akan berengengnya karena idgham diguna. Wallahu ghafurur rahim. Ya,
ini saya ingatkan lagi ada satu ya yang sering saya kalau terjadi di sini sering, tapi tidak mengubah arti, hanya bacanya saja yang kurang sempurna. Kalau bacanya kurang sempurna Pak, tidak menyebabkan batalnya sholat, kurang saja nilainya. Kalau umpamanya anak sekolah itu mestinya bijinya itu 100, malah kurang bijinya entah 80, entah 75. Itu yang itu mat musaddad, mat yang ada ketemu dengan ada tasjidnya. Itu biasanya ada di dalam kalimat waladolin. Itu biasanya di situ. Dot itu ada tanda panjang, ya. Waladol, terus ketemu lam yang ada tasjidnya gitu. Jadi ada, nah itu bacanya itu panjang dotnya, tidak panjang limnya. Itu sering saya kadang-kadang itu saya dengar itu panjang limnya daripada dotnya. Waladolin, sering begitu. Itu jelas salah bacanya, ya. Karena itu wajib dotnya yang panjang, wajib mat wajib itu. Waladolin, panjang dotnya daripada linnya. Itu nanti tempat-tempat lain juga mungkin ada juga itu ya. Dari sifat itu. Kalau sampai mengurangi, mengubah arti, ya, itu batal. Kalau saya mengubah arti di dalam Fatihah, iya kana budu itu beda iya kana budu atau iya kana batu misalnya. Iya kana batu, iyanya itu enggak ada tasjidnya juga. Nah, enggak ada tasjidnya. Padahal iya itu hanya ada maksudnya itu ada taksis, pengkhususan, ada arti taksis, taksir lah istilahnya, atau taksis atau taksir, ya. Pengkhususan hanya kepadamu. Nah, atau kadang-kadang yang keliru itu kalau baca al-kafirun, nah, itu tambah rodok nemen tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu la a'budu itu adalah la dalam alif ketemu a'budu, ketemu hamzah ya, a'budu. Nah, itu matnya mat jaiz. Mat boleh dibaca 2 harokat sampai 5 harokat. Kalau dibaca 2 harokat bagaimana Pak? Berarti bacanya la a'budu. Kalau tidak ada matnya blas bacanya. Saya pernah di sini sekali saya pernah dengar itu. Tapi sampai sekarang tidak ada lagi orangnya baca itu. Bacanya itu la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abidun. Kalau lam itu ada alifnya artinya tidak. Tapi kalau lam itu tidak ada matnya dibaca la a'budu saja. Itu mat lam taukid namanya. Lam menekankan. Mestinya dibaca la a'budu ma ta'budun. La a'budu artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau dibaca taukid la a'budu ma ta'budun, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi podo kalau yang disembah mereka. Artinya jadi gitu. Kalau sudah baca begitu, itu salah besar. Gitu. Salah besar. Saya pernah dengar di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Orangnya sudah tidak pernah ke sini juga.
Ya, nggak tahu saya, nggak ada yang ingatkan. Katanya la a'budu ma ta'budun. Jadi lamnya itu nggak ada alifnya. Harus ada alifnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Nah, berbeda dengan sungguh aku menyembah, itu beda. Nah, itu mengubah arti berarti. Kalau mengubah arti begitu, itu bisa batal sholatnya. Tapi kalau di surat Pak, nah, baca surat itu sunat. Setelah Fatihah baca surat menurut Imam Syafi'i itu sunat. Seandainya tidak dibaca bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Seandainya tidak dibaca, baca Fatihah tok. Saya dengar teman saya itu ada yang kuliah di Pakistan. Dia juga heran, di Pakistan itu setelah dia sholat, di sana kok tidak baca surat, baca Fatihah tok. Hanya baca Fatihah. Jadi mungkin ada perbedaan mazhab berarti dulu sebelum mendapat. Nah, jadi kalau surat tidak dibaca tidak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Kalau Fatihah wajib, tidak membaca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah ini pernah terjadi, malah jujur pernah terjadi ini tidak baca Fatihah. Setelah sujud itu sudah baca surat, itu malah terjadi di ampel. Lah yang begitu itu, yang imam itu tidak kerasa. Malah yang imam itu justru teman saya, baru datang dari Mesir sana, entah ya apa kok bisa lupa gitu. Mungkin ini sudah tua barangkali gitu ya, sudah tua. Dari sujud berdiri langsung nggak baca Fatihah, maksudnya baca surat. Makanya loh imamnya, makmumnya juga tidak mengingatkan. Setelah selesai baru mengingatkan. Akhirnya apa? Diminta kembali lagi orang untuk Jumatan lagi, sholat lagi. Ya, banyaknya sudah pulang. Kok enak Pak gitu? Terus tanggung imamnya. Imamnya itu yang nanggung jadinya gitu. Ini sorotnya jadi imam. Kalau ada salahnya itu tanggung sholatnya makmumnya. Makanya banyak santri juga yang tidak berani menjadi imam. Ya, itu banyak santri-santri apa namanya penyakit apa gitu, penyakit ain apa namanya dari santri. Khawatir begitu itu, khawatir salah. Khawatir salah. Santri banyak kadang-kadang tidak berani. Saya teruskan baca tafsirnya dulu ya. Yaqulu ta'ala li ibadihil mu'minin, Allah berfirman kepada hamba-Nya yang mukmin, ba'da'an amarhum, setelah memerintahkan kepada mereka bi'adawatil kafirin, untuk bermusuhan dengan orang-orang kafir. Jangan mengkhianati Rasulullah, jangan membuka rahasianya Rasulullah. Kalau Rasulullah nanti akan masuk ke Mekah, dan kalau perlu akan perang dengan orang mereka. Sudah menyiapkan diri Rasulullah, perlengkapannya juga sudah disiapkan. Itu jangan dibocorkan kata mereka dalam ayat-ayat yang lain. Ternyata ada juga malah yang membocorkan itu orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Yang kemarin sudah saya ceritakan. Yang membocorkan itu malah orang yang mengikuti perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Malah mereka dia sendiri. Mengapa? Karena mereka itu masih mempunyai orang tua di Mekah, masih mempunyai anak, mempunyai harta di Mekah sana. Ini bagaimana nanti kalau perang, hartaku kan hilang, bagaimana keluargaku? Takut begitu. Lalu dia kirim surat ke keluarganya, memberitahu bahwa Rasulullah nanti akan begini. Ya, kan membuka rahasia Rasulullah. Kalau sekarang itu membuka rahasia militer gitu ya. Kalau sekarang membuka rahasia militer itu rahasia negara. Nah, kalau rahasia negara dibuka, ya artinya setelah diperintahkan ba'da adawatil kafirin, asa ayat ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah ay mahabbatan ba'dal baghdha
wa mawaddatan ba'dal tafarruq wa ulfatan ba'dal firqah. Artinya setelah diperintahkan bermusuhan, sekarang diperintahkan untuk akan timbul mawaddah, kasih sayang, damai. Setelah damai itu barulah diperintahkan untuk berlaku adil, berlaku damai dengan mereka gitu. Nah, makanya di sini ini sekarang terjadi umat Islam juga pecah begitu. Ada yang mau begini, ada yang mau katanya istilahnya toleransi, dengan ada yang mengatakan intoleransi. Antara muslim mukmin yang toleransi dengan mukmin yang dikatakan tidak toleransi itu berurusan sendiri. Orang lain tinggal lihat. Antara yang toleransi dengan intoleransi itu berurusan sendiri. Orang lain yang lihat jadinya. Dan entah kok bisa begitu, ya tidak tahu, itu mungkin sudah waktunya ini. Sudah waktunya ya, dari sononya, dari Allah. Tuh, banyak profesor doktor yang pinter-pinter. Ya, banyak jenderal-jenderal yang kuat-kuat. Loh, kenapa setelah pilihan presiden itu yang terpilih kok Pak Jokowi? Kalau Jokowi, orang mengatakan katanya orang ini pelongo katanya dipoyoki begitu, gitu. Loh, padahal yang menentukan bahwa itu terpilih si A itu Allah. Ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kau ya Allah memberikan tu'til mulka kepada orang man tasya, orang yang kamu kehendaki. Ya kenapa kok gak yang jenderal, tidak yang profesor doktor itu? Ya itu Allah. Tu'til mulka man tasya. Kamu memberikan kekuasaan pada orang yang kamu kehendaki, Allah yang menghendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kamu copot kekuasaan itu dari orang yang kamu kehendaki juga. Sudah berkuasa 30 tahun lalu dicopot. Siapa? Pak Harto. Siapa yang nyopot? Hakikatnya ya Allah. Kita meyakini semua itu adalah bisunnatillah, biqudratillah. Kita yakin begitu. Nah, sekarang sama aku katanya Pak Harto turun karena aku. Ada yang mengatakan begitu. Orang yang mengatakan begitu, satu orang mengatakan begitu ya ada. Pidato kemana-mana karena aku katanya. Masya Allah, kok bisa gitu? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Kamu buat orang itu mulia, Allah yang membuat. Wa tudhillu man tasya. Kamu buat rendah orang itu, hina, Allah yang membuat. Tapi tidak terkait juga dengan perilakunya ini. Kalau tidak terkait dengan perilakunya orang, maka Allah jadi zalim begini. Allah tidak zalim, yang zalim itu manusianya yang zalim. Itu karena Allah sudah menciptakan kalau begini, ini begini, kalau ini begini, ini sunnahnya gitu. Nah, ketepaan yang jalan di sini itu Pak Jokowi. Lalu yang tu'til mulka pada Pak Jokowi yang gitu. Nah, ya mudah-mudahan saja nggak terjadi perang di Indonesia, mudah-mudahan amin. Saya teruskan. Wallahu qadirun ala ma yasha. Berkuasa terhadap apa yang kamu kehendaki. Minal jam'i bainal asya'il mutanafirah wal mutabayinah wal mukhtalifah fayu'allifu bainal qulub. Allah berkuasa terhadap semua yang ada ini, yang berbeda pendapat ini, yang bermacam-macam pendapat ini. Kemudian fayu'allifu bainal qulub ba'dal adawah. Kemudian Allah melunakkan di antara qulub, hati
hati mereka, hati Allah yang melunakkan hatinya, timbullah hatinya lunak. Ba'dal adawati, setelah permusuhan. Oh, tidak, permusuhan itu nggak ada manfaatnya. Kemudian itu sadar sendiri. Yang menimbulkan kesadaran gitu, itu Allah yang menimbulkan kesadaran. Tapi tidak terlepas dari perilaku. Kalau ahli sunnah itu mengatakan gini, manusia mempunyai kemampuan untuk kasab. Al-kasbu itu kerja. Kalau kita mengatakan ikhtiar ya, kalau kita mengatakan ikhtiar, manusia wajib ikhtiar. Nah, Allah mempunyai kekuatan al-khalqu, penciptaan. Kalau kita sakit, nah, itu Allah mempunyai kekuatan. Kita tidak berobat pun kadang-kadang sembuh. Tapi manusia mempunyai kewajiban ikhtiar. Oleh karena itu kita berobat. Kemudian kita yakin bahwa kita berobat itu apa pasti obat itu yang menyembuhkan kita? Apa pasti dokter itu yang menunjukkan? Bukan. Allah lah yang menyembuhkan. Karena Allah mempunyai sifat, mempunyai kekuatan al-khalqu, penciptaan. Itulah keyakinan dari Ahlussunnah. Ada kekuatan al-qasdu, al-ikhtiaru, ada kekuatan al-khalqu. Manusia tidak mempunyai. Oleh karena itu antara masing-masing orang itu bisa berbeda. Kemarin khotbahnya itu sama pekerjaannya tapi hasilnya nggak sama. Sama menjual tahu, tapi yang satu jadi sugih, yang satu tidak. Berarti ada kekuatan di luar ini. Ya itulah yang al-khalqu yang menciptakan. Itu Ahlussunnah mengatakan begitu. Tapi kalau Jabariyah tidak begitu. Semua itu Allah tok. Manusia tidak punya. Orang bisa ke situ itu karena dari Allah, jabarnya Allah. Orang bisa punya ilmu itu jabarnya Allah. Jadi semua seperti wayang gitu. Apa jari dalange? Wayang ini mau nabrak sini itu ya apa jari dalange sing nabrakno. Itu Jabariyah. Kalau Ahlussunnah tidak gitu. Manusia mempunyai kekuatan al-kasbu, ikhtiaru, maka ikhtiar itu wajib. Kalau sakit wajib ikhtiar, berobat. Tapi tidak boleh percaya bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Itu hanya, kalau bahasa sekarang itu hanya media. Kalau bahasa sekarang itu hanya merupakan media saja. Itu adalah wasilah saja, lantaran saja, sabab saja. Tapi yang menyembuhkan itu Allah. Allah yang punya kekuatan al-khalqu. Tidak bunyi tapi sudah siang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya. Mari kita tutup bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.